Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat proyek UTS di pemrograman web atau di komputasi berbasis web. Di sini, teman-teman diminta untuk membuat atau mencari atau mendownload template apapun, ya, kecuali template Parallax. Itu silakan teman-teman bisa download sendiri atau buat sendiri dengan Figma lalu dikonvert menjadi HTML, CSS dan Bootstrap ya terkait dengan template portofolio yang akan dibuat. Kemudian template tersebut berisi 5 buah menu bebas, bisa home, bisa juga about, bisa juga kontak, bisa juga portofolio, bisa juga galeri dan lain-lain. Itu semua kalian buat agar si websitenya itu bisa mencerminkan portofolio yang akan kalian buat. Seperti itu. Nah, kemudian di poin 3, kalian wajib membuat 5 buah halaman atau 5 buah file sesuai dengan menunya. Misalnya kalau tadi ada about, menu about berarti ada file namanya about.php. Kalau misalnya ada kontak, berarti ada kontak.php. Seperti itu. Nah, buat 5 buah halaman website sesuai dengan menu yang dibuat. Berarti misalnya ada home, berarti ada home.php. Ada about, berarti ada about.php dan seterusnya. Dan semuanya data-data yang ada di home, about, kontak, dan lain-lain bebas terserah teman-teman. Itu semua datanya diambil dari database. Diambil dari database dengan menggunakan select tentunya. Dan setiap menu itu mempunyai link ke halaman yang berbeda-beda. Jadi menu yang kalian buat itu masuk ke halaman yang berbeda-beda. Seperti itu. Buat teman-teman yang khusus poin nomor 3, jika teman-teman menggunakan konsep parallax atau atau mendownload template parallax, maka sudah tentu poin 3 tidak dinilai. Dan juga poin 4 tidak bisa dinilai karena tidak melakukan link ke halaman berbeda-beda. Karena konsepnya parallax, dia masuk ke satu halaman saja. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian website ini teman-teman wajib hosting, ya, wajib hosting, terserah hostingnya seperti apa. Satu kelas bisa banyak domain, terserah, bebas. Yang jelas saya ingin ada domain dari nama kalian. Untuk extensionnya bebas, bisa .com, .web, .id, dan lain-lain silakan. Kemudian ada template projectnya untuk UTS ini. Judul aplikasi adalah judul websitenya. Jadi website portofolio kaliannya. Lalu ini adalah nama NIM dan nama kalian. Ini adalah deskripsi tentang webnya. Seperti apa? Misalnya web ini terdiri atas 5 halaman, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, halaman pertama berisi tentang apa, halaman kedua berisi tentang apa, halaman ketiga berisi tentang apa, itu bebas. Lalu di spesifikasi kebutuhan, ada kebutuhan input. Di halaman-halaman yang kalian sudah buat, ada nggak input data? Misalnya di kontak. Di halaman kontak itu ada input data dong, ada nama, email, jenis kelamin, dan lain-lain. Ya, itu adalah inputan data. Sedangkan untuk about itu nggak ada input data karena datanya ngambil dari database. Berarti bukan input tapi adalah output. Nah, di about berarti bisa aja ada nama, alamat, deskripsi tentang kalian dan lain-lain itu masuk di about. Di kontak saya tentu mungkin ada nomor telepon, peta, itu outputnya. Bisa juga hasil konfirmasi dari data yang sudah kalian input di atas. Seperti itu.
Kemudian ada rekayasa proses. Nah, di diagram flowchart ini kalian coba jabarkan terkait dengan alur programnya. Seperti itu. Ya. Kemudian ada juga spesifikasi database. Ini adalah tabel apa saja yang sudah kalian buat. Buat tabelnya. Ya, nama, field, tipe data, ukuran, keterangan, dan lain-lain. Kemudian, untuk tampilan antarmuka adalah kalian screenshot lalu jelaskan. Misalnya kalian screenshot bagian home. Jelaskan isi di home itu ada apa saja. Screenshot about us berarti jelaskan di screenshotnya isinya apa saja. Lalu ada kode aplikasi. Dan ini hanya sekedar potongan program yang ada PHP-nya saja. Misalnya di about.php. Nah, di about.php ini ada cara mengambil data dari database, ya. Dimulai dari koneksi, lalu ada query-nya, ada pengambilan data dengan menggunakan while itu yang dijelaskan. Sedangkan untuk HTML, CSS, Bootstrap lainnya itu tidak perlu kalian jelaskan, ya. Tidak perlu kalian jelaskan. Karena cukup panjang, bisa saja kalian mengambil template dengan codingan sejumlah 500 kode, ya 500 kode program, dan itu kan cukup panjang kalau dijelaskan. Maka yang yang dijelaskan hanya di bagian yang ada PHP-nya saja. Oke, semua halaman harus dijelaskan kode aplikasinya. Kemudian link ini berisi GitHub, ya, GitHub yang kalian sudah buat, dan jangan lupa di GitHub itu ada MySQL-nya, database yang sudah di-dump, ya, sudah diekspor ke .SQL, dan juga ada alamat website dari kalian. Saya nggak mau alamat website ini atau hostingannya gratis, tapi harus yang pro. Makanya misalnya, Pak, cukup mahal. Oke, bisa aja 4 kelas kalian rembukan satu hosting untuk rame-rame. Kan bisa mencapai, kalau nggak salah bisa mencapai 100 website tergantung dari penyedia hostingnya. Ya, kenapa? Karena yang web gratisan itu belum juga saya nilai udah expired gitu ya. Karena penilaian di sini nggak sebentar, cukup lama gitu loh. Untuk satu orang itu bisa memakan waktu bisa 15 menit sampai 20 menit gitu. Kenapa? Karena saya pertama buka websitenya dulu, jalan nggak. Kalau udah buka, saya baru klik klik kanan view page source. Saya teliti source-nya satu persatu, setiap halaman. Kemudian itu saya masuk ke GitHub-nya. Saya samakan apakah sama antara GitHub dengan websitenya. Kemudian di GitHub-nya apakah ada setiap halaman itu merujuk ke PHP-nya. Seperti itu, ya. Dan apakah sama dengan yang ada di laporan proyek web UTS ini. Jadi seperti itu. Saya akan samakan semua. Dan satu hal adalah tolong jangan sampai kalian mempunyai kode program yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Artinya bahwasanya mungkin secara konsep, secara teknologi mungkin sama, tapi tolong dimodifikasi, ya.